Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syaputri Sinaga. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih bahasa Indonesia itu. Nah, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang kaya sejarah dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari awal mula kemunculannya hingga penyebarannya yang luas di seluruh Nusantara. Nah, bahasa Indonesia memiliki asal muasal. Nah, asal muasal bahasa Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Nah, bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pengaruh bahasa Austronesia. Yang kedua yaitu pengaruh bahasa Melayu kuno. Yang ketiga kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Dan yang kelima yaitu standarisasi dan pengembangan. Nah, penyebaran bahasa Indonesia itu terjadi dari masa ke masa. Di sini saya akan menyebutkan beberapa masa perkembangannya bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pada masa periode pramodern. Sebelum menjadi bahasa nasional, bahasa Melayu atau sebagai cikal bakal bahasa Indonesia telah tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Pada masa kedua yaitu pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Selama masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu berkembang pesat dan mulai ditulis dengan alfabet Latin. Nah, pada masa yang ketiga, yaitu pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 hingga sekarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Nah, pada masa yang keempat yaitu globalisasi dan teknologi, yaitu pada tahun 2000-an hingga sekarang. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, bahasa Indonesia semakin dikenal di luar negeri. Nah, selain itu, bahasa Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam kemerdekaan, yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu, yang kedua sebagai simbol identitas nasional, yang ketiga sebagai media propaganda dan pendidikan, yang keempat yaitu sebagai alat administrasi dan pemerintahan, yang kelima sebagai pengembangan budaya dan sastra, dan yang keenam sebagai katalisator diplomasi internasional. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, saya dapat merangkum kesimpulan yaitu perjalanan bahasa Indonesia dari asal mula hingga perannya yang signifikan dalam kemerdekaan dan kehidupan sehari-hari kita merupakan cerminan dari evolusi yang penuh makna. Dari akar bahasa Melayu yang sederhana, bahasa ini telah berkembang menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Penyebaran bahasa ini yang meluas dari masa ke masa menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam menjaga kohesi sosial dan juga budaya. Nah, itu adalah kesimpulan dari penjelasan saya tentang materi perkembangan bahasa Indonesia. Saya sudahi penjelasan saya mengenai materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.